Assalamualaikum, selamat datang di channel Rakjel. Investasi dan trading sekarang sudah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Di era modern sekarang ini banyak sekali masyarakat yang mulai menekuni trading dan investasi semenjak era digitalisasi yang semakin lama semakin mudah sekarang ini. Banyak orang yang ngaku bahwa kondisi ekonomi mereka terselamatkan semenjak mereka mencoba masuk ke dunia trading saham terutama. Tapi di sini saya pengen mengupas nih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama trader dan investor pemula. Kesalahan-kesalahan itu apa saja sih? Yuk kita simak video berikut ini. Kesalahan pertama yang sering dilakukan sama investor dan trader pemula adalah nggak belajar dulu, terutama ngukur profil resiko. Padahal nih ya, kalau kita mau belajar investasi, kita mau belajar trading, tutorial di Google pasti menyarankan kita untuk ngukur profil resiko kita dulu. Apakah dia konservatif, apakah dia moderat, atau dia agresif. Kalau kita termasuk orang yang punya profil risiko konservatif, maka kita orang yang pengen aman-aman aja. Contohnya kita pengen tanam duit di sana, nanti kalau untung kita dapat balik dan nggak ada risiko buat duit kita hilang atau harganya turun atau yang lain. Nah, kalau kita punya profil risiko seperti itu, lebih baik ya kita masukkan uang saja di reksadana, udah lewat manajer investasi yang muter uang kita nanti. Lalu ada lagi profil risiko moderat. Kalau kita punya profil risiko moderat, kita punya beberapa pilihan. Satu, kita bisa investasi ke saham, kita beli waktu harganya turun, jual waktu harganya naik, sama juga kita investasi di emas. Beli waktu harganya turun, jual waktu harganya naik. Itu kalau kita punya profil risiko moderat. Lalu yang ketiga, profil risiko agresif. Profil risiko agresif ini cocok buat teman-teman yang pengen trading dan dapat hasil cuan cepat. Biasanya tradingnya itu di forex, di trading mata uang atau di cryptocurrency. Nah, nomor 2 ini yang paling banyak dilakukan adalah nggak belajar dulu. Sebelum masuk ke dunia investasi, dunia trading, itu penting sekali kita ngetahui medan kita di mana. Setelah ngukur profil risiko, kita dapat contohnya profil risiko kita moderat, berarti ke emas atau ke saham. Saya pengen ke saham aja deh. Di saham itu kita mau trading ya, kita pasti harus belajar beberapa ilmu dulu. Salah satunya ilmu technical analysis. Itu ilmu paling dasar sebelum kita masuk ke trading saham. Lalu ada ilmu fundamental analisis kalau teman-teman pengen gunakan saham itu sebagai investasi. Yang nomor 3, belajar ilmu bandarmologi. Nah, setelah belajar 2 ini saya sarankan belajar ilmu bandarmologi. Karena apa? Ya, di pasar saham itu sebenarnya ada yang namanya bandar. Bandar itu adalah satu orang atau golongan orang yang bekerja sama dengan perusahaan tertentu. Mereka beli sahamnya supaya harganya naik. Setelah harga naik, mereka bakalan gembor-gemborkan, harga saham perusahaan A ini naik loh. Nah, investor-investor retail yang beli beberapa lot saja, contohnya untuk teman-teman yang mulai belajar trading saham, otomatis bakalan tertarik untuk beli saham tersebut kan. Nah, setelah harganya naik, mereka jual. Itu adalah bandar. Dan kalau kita nggak pengen ketipu yang namanya bandar atau terkecoh lebih tepatnya, bukan ketipu. Kalau kita ingin tidak terkecoh mereka, ya kita harus bisa belajar ilmu bandarmologi. Belajarnya di mana? YouTube banyak. Silakan cari di YouTube, browsing technical analysis, fundamental analysis, bandarmologi. Banyak YouTuber yang bersedia memberikan pelajaran tersebut gratis, asal ya itu tadi kita mau belajar. Nah, yang ketiga yang paling umum ini step by step. Ya, kebanyakan orang nggak mau step by step. Mereka nabung mungkin tabungan seumur hidupnya 10 juta, terus pengen dapat hasil yang gede, akhirnya 10 juta itu dimasukkan semua sebagai modal. Padahal cara ini adalah cara yang sangat bermasalah. Step pertama untuk investasi yang aman itu adalah kita harus punya dana darurat. Dana darurat itu harus bisa menopang kehidupan kita 3 bulan sampai 1 tahun ke depan. Dana darurat itu contohnya begini, pengeluaran saya berapa sih sebulan? 2 juta lah ya mungkin. Maka dana darurat yang harus saya siapkan untuk menopang kehidupan saya selama 1 tahun ke depan atau 12 bulan itu adalah 2 juta per bulan. Berarti 12 bulan 24 juta rupiah harus saya siapkan. Baru saya masuk ke trading. Kalau nggak gitu ya bangkrut.
Nah, kesalahan selanjutnya ini yang fatal sih sebenarnya. Anggapan bahwa saya cukup trading saham, lalu saya bisa keluar dari kantor, keluar dari pabrik, keluar dari tempat saya bekerja. Enggak deh, jangan. Karena apa? Pasar saham, pasar investasi itu naik turun, fluktuatif. Dia berbeda dengan pekerjaan kita sehari-hari di mana gaji kita per bulan itu fix sudah pasti. Sedangkan pasar saham atau mungkin ke pasar kripto itu naik turun, dia tidak stabil. Kalau kita menggantungkan seluruh kehidupan kita di situ, ya itu kesalahan. Lebih baik punya dua pemasukan, yaitu pemasukan utama di tempat kerja kita, lalu pemasukan kedua, pemasukan lebih di trading atau di investasi, daripada hanya punya satu pemasukan saja. Itu bukan kata saya, itu kata orang-orang yang lebih sukses. Kalau tidak percaya, silakan search di YouTube atau silakan search di Google. Dan kesalahan yang terakhir ini nggak bisa membedakan mana trading, mana binary option. Di YouTube kan banyak tuh yang main macam binom squee. Sebenarnya apakah binom squee ini trading? Tidak sebenarnya kalau menurut saya. Kenapa? Bedakan saja dengan saham. Kalau kita membeli saham, maka ada barang yang kita beli. Contohnya saya beli saham Telkom, 1 lot atau 100 lembar. Maka saya punya hak terhadap 1 lot saham Telkom itu untuk nanti saya jual kembali. Saya punya asetnya, bisa saya simpan atau bisa saya jual di kemudian hari. Beda dengan binary option macam binom squee. Sistemnya simpel sih. Kita cuma disuruh nebak pergerakan mata uang aja, apakah dia beberapa menit ke depan nanti naik atau turun. Kalau naik ya kita dapat untung 80%. Kalau turun ya modal kita hilang 100%. Tapi apakah saya melarang teman-teman untuk main binom squee? Ya tentu tidak. Saya menekankan di sini adalah ketahui bedanya. Itu saja. Terakhir adalah bijaklah dalam berinvestasi ya teman-teman. Jadi investasi itu bagus, tapi jangan sampai nafsu untuk berinvestasi itu sampai mengalahkan logika. Jadi logika itu penting, tetap digunakanlah logika itu ya. Soalnya kalau rugi ya teman-teman sendiri yang merasakan toh. Saya di sini cuma memberi saran. Semoga saran saya membantu. Ingat teman-teman, bijaklah dalam berinvestasi, pelajari ilmunya, dan jangan malas. Itu saja pesan saya. Terima kasih, semoga video saya kali ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.